Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu dengan saya lagi dalam mata kuliah Matematika Dasar. Ya, hari ini kita ingin membahas mengenai permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan turunan. Oke. Jadi, sasaran kita pada hari ini itu adalah mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan konsep turunan ya. Masalahnya itu bisa masalah maksimum minimum, bisa juga laju yang berkaitan dan lain-lain. Oke. Pertama, kita masuk ke masalah maksimum minimum sehari-hari ya. Nah, turunan itu dapat juga digunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan masalah maksimum dan minimum fungsi ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memodelkan masalah tersebut menjadi suatu fungsi yang variabelnya satu ya, atau satu peubah, satu variabel. Kemudian setelah itu kita gunakan aturan-aturan turunan yang udah kita bahas untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi tersebut. Nah, langkah-langkah detailnya itu sebagai berikut ya, yang saya kutip dari buku kalkulusnya Purcell, Van Berg, dan Rigdon. Oke, langkah-langkahnya seperti ini. Model matematika, langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata dengan pemodelan matematika adalah sebagai berikut. Di sini secara umum ada 4 langkah. Langkah pertama, ya, buatlah gambar untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Kemudian, berilah variabel-variabel atau konstanta yang diperlukan. Oke. Kemudian, langkah kedua, tentukan rumus untuk sebuah besaran yang akan dicari nilai ekstrimnya dengan variabel-variabel dan konstanta pada langkah 1 tadi. Jika perlu, gunakan kondisi-kondisi permasalahan untuk menentukan rumus besaran yang merupakan fungsi satu variabel. Oke. Langkah ketiga, gunakan turunan pertama untuk menentukan titik kritis. Dan gunakan uji turunan pertama atau uji turunan kedua untuk menentukan jenis nilai ekstrimnya ya. Apakah dia ekstrim maksimal, apakah dia ekstrim minimal, lokal atau global gitu ya. Langkah terakhir, tariklah kesimpulan dari langkah 3 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, langkah-langkah ini saya ambil dari bukunya Purcell, Van Berg, dan Rigdon ya, tahun 2007. Oke. Kita langsung saja ke contoh. 1. Tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Oke, gimana cara ngejawabnya? Tentu kita ikuti langkah yang tadi. Langkah pertama. Oke, langkah pertama. Kita gambar dan tentukan variabel-variabel yang diperlukan. Karena ini menentukan ukuran persegi panjang, maka kita gambar persegi panjang. Terus variabelnya tentu ada X yang menyatakan lebar, Y menyatakan panjangnya ya. Oke. Setelah digambar dan ditentukan variabelnya, sekarang langkah kedua, tentukan rumus fungsi yang mau dicari, nilai maksimum atau minimumnya. Nah, di sini, di soal ini ada tulisan luasnya maksimum. Berarti
si fungsi yang dimaksud, si rumus yang dimaksud adalah rumus dari luas. Jadi luasnya adalah XY. Kemudian, gunakan kondisi-kondisi agar si fungsi ini dirubah ke dalam satu peubah. Ini kan masih ada dua peubah, X dan Y. Nah, kondisinya yang mana tadi? Nah, tadi di soal kondisinya adalah kawat sepanjang 100 cm. Ini artinya kelilingnya 100 cm ya. Artinya keliling berarti di sini X ditambah Y ditambah X ditambah Y sama dengan 100. Atau 2X plus 2Y sama dengan 100. Nah, dari sini kita peroleh si Y itu adalah 50 min X. Ya. Ini kondisi ini yang kita substitusi ke rumus tersebut sehingga diperoleh rumusnya. Bentar. Oke, diperoleh rumus luas di sini ya. Rumus luasnya adalah kan tadi X kali L. Ya. Sekarang X kali Y. Sekarang X dikali Y-nya kita ganti 50 min X. Jadi X kali 50 min X. Yang tidak lain sama dengan 50X min X kuadrat. Ingat di sini ada batasannya. Batasannya adalah X-nya antara 0 sampai 50. Ya. Lanjut. Kemudian langkah ketiga, kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari fungsi ini. Oke. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak X-nya dibatasi dari 0 sampai 50? Ini kan kawatnya sepanjang 100 cm. Kenapa dibatasi sampai 50? Nah, itu tidak lain dari rumus ini ya. Dari kondisi ini, Y sama dengan 50 min X. Oke, jadi X-nya di sini, Y kan harus bilangan positif ya. Positif, non negatif. Berarti si X harus kurang dari 50 dong. Ya, kalau lebih dari 50 nanti Y-nya negatif. Oke, itu alasannya. Kemudian kita gunakan turunan pertama, kita cari turunan pertama yaitu L aksen X dari ini diperoleh 50 min 2X. 50 min 2X. Nah, kita cari titik kritisnya di mana si Lx harus sama dengan 0 dong ya. Si Lx harus sama dengan 0. Ini artinya 50 min 2X sama dengan 0. Sehingga si X-nya ketemu 25 ya. 50 dibagi 2 ya. Lanjut. Habis itu selidiki dengan uji turunan kedua atau turunan pertama. Di sini saya pakai uji turunan kedua untuk menentukan jenis dari titik ekstrimnya. Ini udah ketemu ya titik ekstrimnya. L double aksen, saya pakai turunan kedua ya. Turunan kedua berapa? Turunan keduanya dari sini diperoleh negatif 2 kan ya. Disubstitusi 25 ya tetap negatif 2 dan dia kurang dari 0. Ingat uji turunan kedua, kalau nilainya kurang dari 0, maka dia berjenis maksimum ya. Sebaliknya kalau lebih dari 0 dia berjenis minimum. Di sini maksimum lokal ya. Terus titik kritisnya tadi kan ada batas interval 0 sampai 50, juga ada titik ekstrim ya, yaitu 25. Nah, ini kita substitusikan semua. L0 adalah 0, L25 adalah 625, ini X-nya disubstitusikan ke rumus Lx gitu ya. Dan L50, ini kita cek ya, 0, 25, dan 50 hasilnya 0.
Nah, jadi agar luasnya maksimal, berarti yang mana? Ini apa ini apa ini? Ya, yang ini dong ya. Agar luasnya maksimal haruslah si X-nya 25 dan si Y-nya adalah 25. Sehingga kawatnya membentuk persegi lebih khususnya ya. Dengan panjangnya 25 dan lebarnya juga 25. Lanjut soal nomor 2. Sehelai karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 45 kali 24 cm. Karton ini mau dibuat kotak tanpa tutup ya. Dengan memotong keempat pojok-pojoknya berupa bujur sangkar dan melipatnya. Oke, tentukan ukuran kotak agar volume kotak maksimum. Oke, jadi jawab langkah ke-1 apa tadi? Gambarkan dan tentukan variabel-variabelnya. Jadi kita gambar dulu. Ini awalnya persegi ukurannya 45 kali 24 ya. Variabelnya yang kita misalkan di sini adalah panjang sisi potongan di pojok persegi panjang X ya. Nah, ini nanti mau dipotong, mau membentuk suatu balok ya tanpa tutup. Nah, kita tentukan variabelnya. Berarti kalau ini X, ini kan panjangnya tadi 45. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah 45 min 2X. Idem dari sini dan sini berarti 24 min 2X. Ini kondisi-kondisinya. Oke. Kemudian ini nanti kita tutup, rapatkan sehingga membentuk balok tanpa tutup ya. Tanpa atap. Di sini kosong dia, kebuka gitu ya. Dan ini panjangnya, tingginya X, lebarnya 24 min 2X, panjangnya 45 min 2X. Oke. Kemudian langkah kedua apa tadi? Ya, menentukan rumus dari fungsi yang mau dicari maksimum atau minimumnya. Nah, di sini ada kata-kata volume kotak maksimum, agar volume kotak maksimum. Berarti si fungsinya adalah fungsi volume ya, itu yang kita cari rumusnya. Kita tahu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Tapi di sini kita ubah semua dengan kondisinya menjadi satu variabel. Oke. Ini panjang kali lebar kali tinggi. Variabelnya dalam X. Kita sederhanakan ya. Kita kalikan distributif nanti ketemu ini. Oke. Dan jangan lupa di sini ada batasan ya. Kayak contoh nomor 1 tadi, X-nya antara 0 sampai 12. Dari mana? Dari syarat si L ini ya. Karena kalau lebih dari 12 nanti lebarnya negatif dong. Padahal lebar harusnya kan non-negatif gitu ya. Oke. Langkah ketiga apa? Ya benar sekali. Kita cari turunan pertama dari ini. Turunan pertamanya dapat ya. 12 kali X kuadrat min 23X plus 90. Dan untuk mencari titik ekstrim, V aksen 0x, V aksen X harus sama dengan 0 ya. Nah, sehingga diperoleh titik stasioner ya. Ini titik stasionernya, X sama dengan 18 dan X sama dengan 5. Udah. Di sini kita punya titik-titik kritis ya. Pertama, titik 0 sebagai ujung interval 0 dan 12 dan titik stasioner 18 dan 5. Oke. Kita gunakan uji turunan kedua ya. Ini turunan keduanya. Kemudian masukkan titik-titik tadi ya. Titik stasioner tadi. Kalau 18 kita dapat 156, kalau kita substitusi 5, kita dapat minus 156. Ini artinya di X sama dengan 18 terjadi minimum lokal, di X sama dengan 5 terjadi maksimum lokal. Oke. Kemudian kita tentukan volume
maksimumnya. Bandingkan nilai-nilai volume di semua titik kritis tadi ya. Di 5, di 0, dan di 12. Pak, 18 kok nggak ikut? Karena ini udah jelas minimum lokal. Sedangkan di soal yang kita minta adalah yang maksimum berapa. Jadi bisa ini, tinggal bisa ini kemungkinannya. Tinggal substitusi 0, 12, 5. Nah, dari nilai ini yang paling besar adalah ini. Ya. Sehingga diperoleh tarik kesimpulan, ini langkah keempat ya. Agar volume kotak maksimum, maka ukuran kotak adalah panjangnya 35, lebarnya 14, tingginya 5. Ini dari mana, Pak? Ini dari si tinggi ini tadi, dia nanti X-nya disubstitusikan ke lebar, disubstitusikan ke panjang, diperoleh 3, 5, 14, dan 5. Oke. Selanjutnya, selain masalah maksimum dan minimum, di kehidupan sehari-hari kadang juga ada masalah laju yang berkaitan. Oke. Bisa saja masalah yang dihadapi harus dimodelkan ke bentuk implisit. Seperti contoh berikut. Ini laju yang berkaitan. Contoh. Sebuah roket yang diluncurkan secara vertikal dan diamati dari menara kontrol yang berjarak 3 km dari tempat peluncuran. Tentukan kecepatan vertikal roket. Ya, vertikal itu berarti ke atas gitu ya, secara vertikal. Pada saat jaraknya dari menara kontrol adalah 5 km. Dan jarak ini terus bertambah dengan kecepatan 5.000 km per jam. Oke. Kita jawab. Langkah pertama tadi apa? Kita gambar dulu gitu ya. Nah, ini kira-kira ini roketnya, dia terbang vertikal ke atas. Menara kontrolnya jaraknya 3 km. Ini ya. 3 km. Kemudian, setelah digambar, kita tentukan variabel-variabel yang dibutuhkan. Di sini ada Y, di sini ada Z. Y ini adalah jarak vertikal roket ke bumi gitu ya. Z ini adalah jarak dari roket, jarak roket ke menara kontrol. Jaraknya ke menara kontrol. Oke, ini Z. Sudah? Nah, di sini kalau roket ini terbang ya, roket ini terbang ke atas, otomatis di sini ada perubahan jarak ya. Yang awalnya jarak menara ke roket 3 km, setelah naik jaraknya kan makin panjang ya. Jaraknya makin besar ya. Oke. Nah, di sini diketahui perubahan jarak di sini, jarak ini bertambah dengan kecepatan 5.000 km per jam. Oke. Jadi diketahui kecepatan perubahan Z berarti dz per dt dong ya. Dz per dt sama dengan 5.000 km per jam. Di sini pada saat jarak menara ke roket 5 km. Oke, saat Z sama dengan 5, saat Z sama dengan 5 di sini, ini kecepatannya perubahan Z adalah 5.000 km per jam. Oke. Nah, terus gunakan dalil Pitagoras di sini karena tadi berbentuk lihat segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Oke, gunakan dalil Pitagoras. Ini diperoleh Y kuadrat ditambah 9 atau 3 kuadrat itu sama dengan Z kuadrat. Tadi segitiganya seperti ini tadi ya. Ini adalah Z, ini adalah Y, ini 3. Jadi berlaku Y kuadrat ditambah 9 sama dengan Z kuadrat. Nah, pada saat Z sama dengan 5, berarti si Y sama dengan berapa? Tinggal substitusi. Kalau ini 5, berarti ini jadi 25. Si Y kuadrat adalah 16 atau si Y-nya adalah 4.
Dengan menggunakan turunan fungsi implisit, nah, ini adalah rumus yang mau kita selidiki ya. Dengan menggunakan turunan implisit terhadap T, maka Y kuadrat kalau diturunkan nanti jadi 2Y kali DY per DT, aturan rantai ya. Turunan 9, 0 habis, turunan Z kuadrat sama 2Z dikali DZ per DT. Nah, sekarang kita masukkan data yang diketahui tadi. Kita tahu Y-nya 4, Z-nya 5 yang mau kita selidiki tadi. DZ per DT-nya saat itu ya 5.000. Ya, jadi kalau disubstitusikan ke sini, nanti akan diperoleh ini 4, ini 5.000, si Z-nya 5. Jadi, kecepatan vertikal pada saat itu atau DY per DT pada saat itu, ya udah 5/4 kali 5.000 dong ya. Yang tidak lain sama dengan 6.250 km per jam. Oke. Nah, untuk memahami tentang aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari, silahkan kerjakan beberapa latihan soal berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Ini terkait tentang bilangan ya. Tentukan dua buah bilangan yang selisihnya 100 dan hasil kalinya minimum. Oke, berapa bilangan tersebut gitu ya. Yang kedua ini terkait geometri. Tadi terkait bilangan, ini terkait geometri. Tentukan ukuran persegi panjang, luasnya sekian, dan kelilingnya minimum. Yang ketiga, ini masih terkait geometris ya. Tentukan titik pada garis 6X plus Y sama dengan 9 yang terdekat ke titik min 3,1. Ini juga masih geometris ya. Ini juga geometris. Dan nah ini yang terakhir, ini terkait masalah sehari-hari ya. Kota A terletak 3 km dari garis pantai yang lurus dan kota B terletak 4 km dari titik di pantai yang terdekat dari A. Pemerintah daerah setempat akan memasang kabel telepon dari kota A ke kota B. Jika biaya pemasangan kabel dari A ke B untuk setiap kilometer melewati jalan laut 2 kali besarnya dibanding biaya pasang kabel lewat darat, tentukan letak titik di pantai agar biaya pemasangan kabel telepon dari A ke B semurah mungkin. Oke, ini juga masalah maksimum minimum. Oke, sampai di sini semoga ilmunya bermanfaat dan siap-siap menghadapi UTS ya. Oke, terima kasih.